Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Eka Putri dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik Bosnia dan Herzegovina. Silahkan disimak. Yang pertama ada definisi konflik. Menurut Lewis Althusser, konflik ini adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada. Sehingga apabila ada masyarakat, maka akan muncul konflik. Jadi, pada intinya, di dalam suatu masyarakat itu tidak luput dari yang namanya suatu konflik. Baik itu konflik per individu maupun konflik antar kelompok, seperti itu. Terus selanjutnya ada pengertian konflik menurut Surjono Sukanto. Konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuannya masing-masing dengan cara menentang pihak lawan. Jadi masing-masing pihak ingin memenuhi tujuannya masing-masing. Seperti itu. Terus kalau secara umumnya, definisi konflik adalah dapat digambarkan sebagai suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun di dalam suatu negara. Lalu selanjutnya, kenapa bisa terjadi konflik di Bosnia dan Herzegovina? Di dalam layar ini sudah saya rangkum intinya saja gitu, inti-intinya, dan saya akan menjelaskan secara lebih rinci lagi. Bosnia dan Herzegovina atau cukup disebut Bosnia merupakan sebuah negara republik di semenanjung Balkan. Negara Bosnia didiami oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu ada etnik Bosnia, etnik Serbia, dan etnik Kroasia. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Presiden Josip Broz Tito. Sejak meninggalnya Presiden Tito ini, pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan masing-masing menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia, etnik Kroasia, dan pendukung kemerdekaan Bosnia. Pada April 1992, Organisasi Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Namun kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga dianggap tidak sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya. Penolakan ini atas dasar pemikiran Slobodan Milošević yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Yugoslavia sepeninggalnya Presiden Tito. Slobodan Milošević merupakan golongan etnik Serbia yang berhaluan ultranasionalis yang telah terpilih menjadi presiden negara bagian Serbia. Ia memiliki ambisi yang besar untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya, sebuah negara yang penduduknya hanya diisi oleh etnik Serbia. Jadi Slobodan Milošević ini memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengubah seluruh wilayah Yugoslavia menjadi wilayah Serbia Raya saja, tanpa mementingkan etnik-etnik yang lain seperti etnik Bosnia dan Kroasia. Ia hanya mementingkan etniknya sendiri, yaitu etnik Serbia. Lalu, penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintah Yugoslavia dengan mempersenjatai orang-orang Serbia beserta para milisi yang tinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia. Perang antara etnik Kroasia Bosnia melawan Serbia pun akhirnya tidak dapat dihindari. Jadi pemerintah Yugoslavia juga mendukung Slobodan Milošević untuk menyerang Bosnia Kroasia. Lalu pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. Pasukan Serbia unggul dalam hal persenjataan dan pasukan, sehingga mereka sukses menduduki area di sekitar Sarajevo. Di wilayah-wilayah penaklukan pasukan Serbia inilah terjadi pembunuhan, penyiksaan, hingga pemerkosaan terhadap warga Bosnia dan Kroasia. Selanjutnya, solusi dari konflik Bosnia-Herzegovina.
Pada Mei 1992, PBB akhirnya turun tangan dan menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk pasukan perdamaian bagi Bosnia atau UNPROFOR. Pada bulan April 1993, NATO di bawah pengawasan PBB juga menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. Selanjutnya, PBB juga mengumumkan pendirian zona aman PBB yang tidak boleh dimasuki oleh pasukan bersenjata dan sebagai daerah penampungan warga sipil Bosnia. Zona aman PBB tersebut meliputi wilayah Sarajevo, Srebrenica, Gorazde, Tuzla, Zepa, dan Bihać. Sanksi embargo terhadap Yugoslavia membuat situasi negara Yugoslavia mengalami krisis ekonomi. Pasukan Serbia di bawah pemerintahan Yugoslavia kemudian menargetkan penyerangan terhadap zona aman PBB. Pasukan Serbia berhasil menaklukkan dua wilayah yang termasuk zona aman PBB tersebut, yaitu wilayah Tuzla dan Srebrenica. Pembantaian kembali dilakukan oleh pasukan Serbia terhadap etnik Bosnia dan Kroasia di Srebrenica. Aksi penyerangan dan pembantaian yang dilakukan pasukan etnis Serbia di zona-zona aman PBB membuat PBB dan NATO geram. Sejak Agustus 1995, pasukan PBB dan NATO melakukan operasi militer gabungan untuk menghancurkan basis-basis militer pasukan Serbia di Bosnia. Berbagai wilayah Serbia dan ibu kota Belgrade pun juga menjadi sasaran pasukan PBB NATO untuk melumpuhkan pasukan Serbia. Slobodan Milošević selaku pemimpin dari pasukan etnik Serbia menyatakan menyerah dan bersedia mengikuti perundingan damai. Tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia yaitu Slobodan Milošević, Presiden Bosnia yaitu Alija Izetbegović, dan pemimpin Kroasia yaitu Franjo Tudjman setelah melewati 3 pekan negosiasi. Lalu Perjanjian Dayton, tujuan dari Perjanjian Dayton untuk mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi 2 negara yaitu Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Hikmah yang dapat diambil dari konflik Bosnia-Herzegovina. Nah, dilihat dari struktur masyarakatnya, negara Yugoslavia memiliki kemiripan dengan negara Indonesia, yaitu memiliki berbagai macam etnik, suku bangsa, ras, dan juga agama. Kalau di Yugoslavia, bagian Kroasia mayoritasnya adalah Katolik, di bagian Bosnia mayoritasnya adalah Islam, dan kalau di bagian Serbia mayoritasnya adalah Ortodoks. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah tidak selalu terjalin perdamaian gitu. Bisa jadi terjadi konflik, baik itu konflik tentang perbedaan kepentingan, pendapat, dan lain sebagainya. Di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan gitu untuk terjadi konflik seperti itu. Kan sekarang sudah banyak gitu konflik-konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan sesuatu. Contohnya seperti kasus-kasus di masa lalu gitu ya. Terus pelajaran bagi Indonesia bagaimana sebuah negara bangsa yang peradabannya telah lebih maju dari kita, mereka juga bisa terpecah, apalagi kita gitu. Juga agar negara Indonesia lebih berhati-hati terhadap bahayanya disintegrasi bangsa. Selama bangsa Indonesia tidak menyatu, maka akan sulit untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan masalah-masalah lain yang melanda negeri ini. Juga agar Indonesia lebih saling menghargai perbedaan yang ada di dalam suatu masyarakat dalam lingkup suatu negara yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.